Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yanuar Zul Ardiansa Arif. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah energi terbarukan pada program studi Magister Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester 3 bagi konsentrasi energi dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Model pembelajaran yang saya terapkan ialah metode 21st Century Learning atau Student Centered Learning dengan spesifik model Project Based Learning. Metode atau strategi pembelajaran menggunakan delivery, penyampaian, interaksi dengan mahasiswa, dan assessment. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bermaksud untuk mempersembahkan video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi dosen SMART tahun 2026, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam video ini yang saya jelaskan adalah dalam aspek pengajaran. Adapun nama mata kuliah yaitu energi terbarukan dengan kode mata kuliah MTE 83106, bobot SKS sebanyak 3, dan ini adalah mata kuliah semester 3. Deskripsi singkat mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teknologi, dan aplikasi energi terbarukan seperti energi surya, angin, biomasa, hidro, panas bumi, dan hybrid systems. Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis potensi, merancang sistem, serta mengevaluasi kinerja teknologi energi terbarukan dalam konteks keberlanjutan dan transisi energi global. Adapun capaian pembelajaran lulusan, ada beberapa, diantaranya diharapkan mahasiswa memiliki sikap ilmiah yang terbuka terhadap ide baru, kritis dan objektif dalam bersikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adaptif dengan tetap mempertimbangkan keselamatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan menguasai teori lanjut, prinsip metodologis, serta perkembangan mutakhir state of the art dalam bidang teknik elektro sebagai dasar pengembangan dan inovasi. Capaian berikutnya diharapkan mahasiswa menguasai metodologi penelitian, teknik analisis, dan pemodelan sistem kompleks sebagai dasar pengembangan riset dan teknologi baru. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengambil keputusan strategis berbasis data dan analisis ilmiah dengan mempertimbangkan aspek etika, keselamatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks dalam bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CEPMK, untuk mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar dan teknologi energi terbarukan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan kinerja sistem energi terbarukan. Dan capaian yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk mampu merancang dan mengevaluasi sistem energi terbarukan untuk aplikasi penelitian dan industri. Bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah energi terbarukan ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi konsep dasar energi terbarukan, energi surya, energi angin, energi biomasa dan biofuel, energi hidro dan mikrohidro, energi panas bumi, hybrid renewable energy system, smart grid dan integrasi energi terbarukan, studi kasus transisi energi global, dan proyek perancangan sistem energi terbarukan. Adapun pustaka atau referensi utama yang dipakai dalam mata kuliah ini ada 2, buku teks renewable energy dari Boyle dan renewable energy resource daripada Tweedle,
Dan kita juga menggunakan bahan-bahan pendukung ya, berasal dari database dari IEEE Transaction on Sustainable Energy, CVR, Springer, maupun laporan-laporan dari organisasi energi internasional seperti IEA, IRENA, dan BP Energy Outlook. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah interaktif, diskusi dan penugasan serta konsultasi proyek secara langsung maupun melalui video conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui diskusi forum online, simulasi, dan diskusi kelompok secara mandiri, studi kasus dan pengerjaan proyek yang terpusat dan dilakukan pada Learning Management System berupa link JGU. Media pembelajaran, antaranya dalam perangkat lunak atau software, kita menggunakan MATLAB, Simulink untuk pemodelan energi terbarukan, Homer Pro sebagai simulasi hybrid renewable system, Redshift untuk analisis energi terbarukan, dan Python sebagai analisis data energi. Perangkat keras yang digunakan berupa laptop atau PC dengan spesifikasi yang memadai atau tinggi, perangkat laboratorium energi terbarukan seperti modul surya, turbin angin mini, fuel cell kit, dan sebagainya. Dan untuk komponen pembelajaran tatap muka, kita menggunakan proyektor dan perangkat presentasi. Pelaksanaan perkuliahan, pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pertemuan atau 16 minggu, dengan pertemuan berupa pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan pembahasan tugas atau diskusi. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari 3 komponen utama berupa tugas-tugas, proyek, dan presentasi dari tugas dan proyek yang diberikan. Adapun bobot penilaian atau persentase komponen-komponen penilaian tersebut, tugas 30%, proyek 40%, presentasi dari tugas dan proyek sebanyak 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di kuliah perdana kita untuk semester ini, mata kuliah energi terbarukan. Ya. Saya coba share dulu biar semuanya bisa melihat ya, di monitor masing-masing. Oke, ini mata kuliah kita energi terbarukan ya. Sebelum memulai ini mungkin ada mahasiswa yang baru bertemu dengan saya ya. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Yanuar Zulardiansyah Arif. Saya dilahirkan di Pontianak pada tahun 1971 ya. Riwayat singkat pendidikan, saya menyelesaikan studi S1 ya, di jurusan Teknik Elektro ya, bidang tenaga listrik ya, power di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, selesai pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung, ITB. Ya, dan selesai pada tahun 1998 dan S3 untuk jurusan yang sama ya, di Kyushu Institute of Technology ya, Jepang, dan selesai tahun 2006. Postdoc Research Fellow ya, pada Institute of Material and Diagnostic in Electrical Engineering ya, Universitas Siegen pada tahun 2006-2007. Kemudian riwayat pengalaman mengajar ya, saya pernah menjadi dosen di alma mater saya, Universitas Tanjung Pura dari tahun 1995 sampai 2006. Kemudian sebagai
dosen tidak tetap ya, di Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia dari 2006 sampai 2017. Kemudian menjadi dosen di Universitas Malaysia Sarawak dari tahun 2017 sampai sekarang, dosen tidak tetap. Dan saya bergabung di Universitas Global Jakarta dari 2020 ya, 2019 ya, tahun ajaran 2019-2020. Seperti yang sudah di-share di dalam LMS kita ya. Mohon maaf mungkin ini agak kecil ya. Ini memberikan studi plan ya, rencana studi kita selama minggu pertama ya, mulai hari ini, kedua, ketiga, keempat sampai ke 16 minggu ya. 16 minggu perkuliahan ya, disampaikan secara detail ya. Kita ruang lingkup energi terbarukan tadi, nanti pendahuluan ya, setelah ini saya sampaikan, dan nanti kita lanjutkan dengan pembangkit listrik tenaga surya ya. Kemudian di minggu berikutnya tenaga angin ya, biomasa dan seterusnya ya. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa juga dapat memperhatikan ya, istilahnya from time to time to check with our rencana pembelajaran semester ya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri ya, atau memahami apa yang kita pelajari dalam minggu ini, minggu depan dan seterusnya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pendahuluan, mungkin ada pertanyaan mengenai tadi ya, materi kita ya, bobot penilaian ya, referensi dan sebagainya. Silakan. Pak, saya Sudirman, Pak. Pengen tanya, boleh? Silakan, Pak Sudirman. Ya, nanti sifat tugasnya seperti apa, Pak ya? Bila mana merupakan slide, minimum maksimum berapa slide dari setiap tugas atau judul yang diberikan, Pak? Oke, terima kasih Pak Sudirman atau Mas Sudirman ya. Oke, pertanyaan yang cukup baik ya. Saya share kembali ya di materi yang baru saya sampaikan tadi. Izin saya ke sini bobot ya. Oke. Oke, mengenai tugas ya, presentasi mungkin memang saya minta nanti dalam PowerPoint ya, mengenai jumlah halaman ya, ini terkait dengan topik tertentu ya. Saya akan acak lah ya, misalnya Pak Dirman nanti mendapat PLTS ya, atau PLTB ya, tenaga bayu atau angin. Jumlah slide tidak saya dibatasi, artinya sepanjang mencakup konten daripada tugas itu, artinya prinsip pembangkitan PLTS atau PLTB, kemudian keuntungannya apa ya, secara teknologi, ya, kekurangannya apa, ya, potensi di negara kita seperti apa, ya, contoh proyek yang sudah jalan running ya, kemudian dari aspek biaya seperti itu, kemudian regulasi ya, berkaitan dengan spesifik jenis energi terbarukan tersebut ya. Kalau PLTS mungkin yang sering kita dengar ya, sudah ada regulasi melalui peraturan menteri ya, atau peraturan dari regulator ya, PLN dan sebagainya. Jadi jumlah halaman mungkin
fleksibel, ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 ya, sepanjang mencakup komponen tersebut. Ya. Jadi bukan sekedar mengumpulkan, ya, nanti kita diskusikan. Ya, jadi rekan-rekan yang lain juga open diskusi dalam koridor ilmiah, ya, bisa saling bertanya masalah-masalah terkini dalam pembangkitan energi terbarukan, ya, masalah di ekonominya, regulasi, ya, mungkin biaya impor komponen-komponennya masih cukup tinggi sehingga kurang menguntungkan dari segi pengembangan, ya, semangat motivasi tadi yang ingin kita capai. Ya. Bagus pertanyaan Pak Dirman. Mungkin ada yang lain mengenai ini? Dari saya Pak, terkait dengan pengerjaan tugas tersebut, untuk literaturnya bagaimana ya Pak? Apakah bisa di luar dari literatur yang sudah diinformasikan ini atau seperti bagaimana untuk referensinya? Oke, terima kasih Mas Siswo. Ya. Di dalam silabus atau rencana pembelajaran semester, memang kita sudah set sebagai pustaka, ya, daftar pustaka atau referensi utama 2 buku ini. Ya. Istilahnya ini textbook. Ya. Walau bagaimanapun, ya, sekarang di era ini kita sudah open, ya, open source. Any resources, any information as long as related with our research material, ya, sumber-sumber yang berkaitan, ya, jurnal, ya, makalah, technical report, ya, seperti yang dari pendukung ini, nggak masalah, ya, nggak masalah, ya, nggak masalah. That's a good question, ya, Mas Siswo. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau demikian kita lanjutkan lagi ke materi pertama kita. Pak Yan, mungkin boleh satu lagi Pak Yan? Oh, silakan Pak Faisal. Ya. Pak Muhid Pak Yan. Pak Muhid, sorry, maaf. Ya, Pak Yan, ini kan di RUPTL 2025 ya. Iya. Dengan 2034 itu kan Indonesia menargetkan untuk membangun PLTN ya di 2032. Nah, apakah ini juga PLN dibahas di dalam materi ini, Pak Yan? Oke, menarik sekali. Menarik sekali, ya. Ini pertanyaan yang kalau di masyarakat ini pertanyaan yang hot topic, ya, di media massa sekarang, media massa, media elektronik, ya, medsos juga, ya, grup-grup teknik, ya. Oke, saya keep dulu, saya simpan pertanyaan Pak Muhid, nanti kita diskusikan di dalam materi kita, ya. Kata kuncinya PLTN, ya, karena tadi betul dalam materi bahan kajian kita ini nggak ada, padahal dalam rencana pembangunan pembangkit RPUTL, ya, rencana pembangunan umum tenaga listrik, itu disebutkan ada rencana PLTN di dalam skenario, ya, menunjang bauran energi kita. Betul. Oke. Sudah semakin ini sepertinya, ya, semakin pemanasannya udah ini. Terima kasih, kita masuk ke materi, ya, sebagai pendahuluan, ya. Kita lihat dulu, ya, peran energi baru dan terbarukan. Jadi istilah di kita, ya, di yang lazim kita gunakan, ya, baik itu di SDM, ya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, bahwa energi baru dan terbarukan, ya, new and renewable energy. Nah, jadi akan kita lihat nanti
target kita ini sebesar 23% pada tahun 2005, tapi ini udah di review lagi ya. Kita udah masuk 2026 ya. Kita masih belum capai, tapi tetap kita berusaha ya sekuat tenaga untuk mencapai ini ya. 23% dari total suplai energi kita yang sebesar 45 gigawatt. Ya, jadi ini tugas kita bersama lah ya, dalam hal ini instansi-instansi terkait dan perlu dukungan masyarakat. Ya. Kemudian poin yang kedua ya, percepatan penyediaan akses energi modern dengan target risiko elektrifikasi sebesar 99% pada tahun 2019. Ini sudah tercapai ya, tapi tidak merata. Kita tahu kita negara kepulauan ya, kalau bahkan ya di Pulau Jawa di beberapa daerah ya, yang jauh dari pusat kota ya masih belum bisa dialiri listrik atau terbatas ya. Ini suatu tugas besar apalagi di luar Jawa atau kita namakan daerah 3T ya. Terjauh, terluar dan tertinggal ya. Perbatasannya di Kalimantan ya, Papua ya. Kemudian dalam program penurunan gas rumah kaca Indonesia berkomitmen menurunkan 25% ya greenhouse gas ini ya pada tahun 2030 ya. Dan dari sektor energi ditargetkan berkontribusi pengurangan emisi sebesar 314 juta ton ya, karbon dioksida. Kemudian selanjutnya diharapkan dapat juga berkontribusi dalam pendapatan nasional bruto kita ya, dan penghematan devisa dengan kita memanfaatkan sumber-sumber dari energi terbarukan ya. Dibanding kita menggunakan energi konvensional ya seperti PLTU yang berbahan bakar batu bara atau masih ada beberapa tempat ya tertentu walaupun terbatas menggunakan PLTD ya, gas ya, yang menggunakan bahan bakar ya, BBM. Oke, sebagai gambaran umum ya, ini berdasarkan data dari SDM tahun 2019 ya. Kita lihat di sini peningkatan kapasitas terpasang ya untuk berbagai macam sumber energi terbarukan ya, seperti panas bumi ya, geotermal ya, PLTS ya, mikrohidro ya, dan bioenergi. Kita lihat terjadi kenaikan yang cukup besar dari tahun ke tahun ya, dalam megawatt ya. Kemudian untuk PLTS di sini ya kita bisa lihat juga kenaikannya ya. Mungkin saya bisa buka kursornya ya. Kenaikan yang cukup signifikan ya, dari 2014 sekitar 123 megawatt sehingga 2018 menjadi 327 ya, sekitar 3 kali lipat. Demikian juga untuk bioenergi ya. Bioenergi ini terdiri dari biomasa, PLT SA ya, PL pembangkit listrik tenaga sampah maupun biofuel ya. Cukup signifikan ya kenaikannya.
Oke, dari instansi terkait ya melakukan kegiatan atau aktivitas proaktif ya untuk mempercepat ya tadi seperti kita lihat poin tadi percepatan ya dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi. Ada beberapa program yang dilaksanakan ya seperti program nasional EBT untuk daerah yang belum berlistrik ya. Seperti kalau pernah dengar Desa Mandiri Energi ya, Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan organik seperti mungkin ya daerah tersebut penghasil atau peternakan ya, peternakannya perkebunan seperti sawit ya. Kalau peternakan seperti peternakan sapi ya, dari limbah itu bisa dijadikan biogas. Kemudian menit, tapi sebelum break saya sampaikan kira-kira tugasnya seperti ini nanti ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan nanti membahas ya, beberapa pembangkit energi terbarukan di sini, tenaga surya, tenaga bayu, panas bumi, biomasa atau sampah, air, ya, biofuel energi maupun air laut, pasang surut, termasuk OTEC, ya, Ocean Thermal Energy Conversion. Ini sesuai dengan namanya lah, ya. Apa yang akan ditampilkan ya prinsip kerjanya, ya. Kemudian bagaimana dari aspek ekonominya, ya, investment cost, operational cost, kemudian dari segi keuntungan dan kelemahan pembangkit tersebut. Dan masukkan juga kira-kira kebijakan, ya, policy, ya, regulasi terkini terkait setiap jenis pembangkit di sini. Ya. Mungkin yang sangat menarik di PLTS lah, terutama PLTS atap yang banyak kita lihat di kota-kota besar, ya, Jakarta, Jabodetabek, ya, yang memanfaatkan PLTS atap ini, rooftop. Ya. Ya, nanti tugasnya dikumpulkan ya dalam minggu depan sekitar tanggal 4 Agustus, ya. Dan kita bahas sama-sama dengan konsep tadi ya, critical thinking dengan pembelajaran yang aktif. Oke, saya pikir itu. Nanti kita break 10 menit, nanti kita lanjutkan di materi PLTS. Saya akan fokus ke PLTS atap. Ya. Saya pikir itu dulu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Ya, kita akan stop, istirahat, break 10 menit. Nanti kita lanjutkan kuliah kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itulah cuplikan dari proses pembelajaran serta penjelasan singkat untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kuliah energi terbarukan pada Universitas Global Jakarta, khususnya program studi Magister Teknik Elektro. Semoga dari informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi syarat penilaian sertifikasi dosen yang saya ajukan, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen ini, khususnya kepada LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti, Kemendikti Saintek. Akhirnya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, serta seluruh sivitas akademika, rektor dan para wakil rektor, dan seluruh jajaran pimpinan, dosen dan rekan sejawat, serta mahasiswa-mahasiswi Universitas Global Jakarta. Terima kasih.